Drop it. Kenalkan, nama saya Silviana Sulistiawati. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya menikah umur 17. Dan pernikahan saya sekarang sudah 2 tahun. Saya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Cindy Faira Azhara. Aktivitas yang saya jalanin sekarang, dulu sih kerja, tapi sekarang dagang aja biar anak urus juga dan membantu keuangan suami. Alasan saya menikah muda, dulu kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian, jadi saya memutuskan untuk menikah muda biar ada yang jagain saya, ya gitu. Suka duka saya menikah di usia ini, sukanya saya mempunyai seorang suami yang pekerja keras dan bertanggung jawab dalam keluarga. Dan dukanya kadang saya dan suami saya masih suka ke anak-anak kecil, suka kurang dewasa dalam menghadapi rumah tangga. Pernikahan saya tidak seperti pernikahan yang lainnya, tidak ada lamaran, langsung ijab kabul dan pengajian di tempat rumah. Faktor lain yang memutuskan saya untuk menikah muda karena keluarga saya kurang harmonis dan pergaulan yang salah. Perasaan saya menikah di usia dini tentunya sangat menyesal karena belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan membuat beban orang tua saya. Persentase jumlah pernikahan di Jatinegara itu volumenya sekarang sedikit nggak kayak dulu. Persentasenya paling di pernikahan dini itu paling 2% sampai 3%. Itu ininya, realnya ya. Karena kan jumlah keseluruhan itu per bulan kurang lebih di bawah 150 N-nya nikahnya ya. Rata-rata itu saya tidak mengatakan itu harus rutin ya, jumlahnya sekian-sekian.
Kayak bulan ini tuh bulan-bulan kemarin Mei. Itu bulan Mei itu kemarin kurang lebih ada sekitar 6 pasang kita tolak. Karena belum cukup umur gitu loh, ditolak tapi belum sampai ke KUA lagi. Karena kan nanti daftar, kita tolak, bawa ke pengadilan, dari pengadilan, setelah dari pengadilan itu datang putusan, kita laksanakan nikah gitu. Ya, rata-rata 6 lah, 1 bulan atau 5 gitu ya. 5 orang yang di usia muda gitu ya. Setiap bulan itu ada sucata di KUA. Tiap bulan minggu pertama. Yang penting mau daftar itu ya rata-rata mungkin 20 pasang ada. Bahkan sekarang disosialisasikan oleh kementerian yang bersangkutan, pendidikan kebudayaan dinas ya. Diknas itu kan ke SMA sekarang. Tapi ya kan itu hanya di sekolah. Kalau di luar mah tetap aja pergaulan dia. Gitu loh. Sebenarnya penyebabnya karena pergaulan. Kalau bahasa orang di Islam mau bunting duluan. Kalau nggak bunting duluan nggak mungkin. Orang tuanya pasti nggak ngizinin kan. Jadi faktornya itu rata-rata ya mohon maaf aja bukan ini karena ada kecelakaan. Ya kecelakaan umpamanya dia kan masih sekolah ternyata udah kecelakaan. Yang pertama mungkin cari kebahagiaan di luar karena oleh ibu bapaknya tidak terurus ya. Dan itu rata-rata bukan orang yang nggak punya. Orang-orang yang ibu bapaknya punya pendidikan loh. Karena dengan pergaulan mungkin ibu bapaknya sibuk gitu kan. Karena kalau umpamanya beliau pun umurnya udah belum cukup umur, terus suaminya mau tugas luar atau dia tugas luar, nggak mungkin. Pasti ditahan oleh orang tuanya. Pertama, persyaratannya untuk nikah dini. Ya persyaratan cuma izin pengadilan sama izin orang tua. 2. Nggak ada lagi kalau pernikahan dini. Asal memenuhi syarat boleh. Ya boleh memenuhi syarat. Syaratnya apa? Umpamanya kalau di bawah umurnya itu anak perempuannya di bawah 16 tahun itu harus izin pengadilan. Datang dulu ke KUA, persyaratan kita cek, memenuhi syarat kita laksanakan. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya kita tolak. Itu laki-laki di bawah 19 tahun, perempuan di bawah 16 tahun itu harus ke pengadilan. Tapi kalau di atas 16 tahun perempuan, terus laki-laki di atas 19 tahun itu izin orang tua. Jadi ada namanya N5. Tanggapannya, kalau saya sebenarnya kalau bisa mah jangan dulu. Tanggapan utamanya, mendingan tempuh dulu pendidikan, biar puas dulu, diusahakan dia usianya biar cukup dulu, gitu loh. Di atas 24 tahun tuh baru udah mapan. Orang sekarang banyak perceraian kan karena memang nikahnya belum siap, gitu loh. Apa kendalanya itu tadi umurnya juga. Ya sekarang kalau umur 16 tahun suruh masak nasi aja gosong kok. Bisa dari mana kan? Doyannya mainnya ke Kerkom, ke PGS. Iya kan? Mana sekolah aja dulu. Kalau saya tanggapan sebenarnya kurang respon. Sekarang saya suka kadang-kadang bukan marah ya. Inilah kelalaian orang-orang tuanya termasuk anaknya juga gitu. Komunikasi itu begitu penting. Yang orang banyak bicarakan adalah komunikasi kita dengan sesuatu di luar diri kita. Nah, dalam komunikasi yang saya sebut dengan interpersonal communication atau komunikasi antar kita dengan orang lain, maka saya mengatakan itu adalah alat atau cara untuk membuat kita bisa memahami satu sama lain, karena manusia nggak mungkin hidup sendiri. Nah, dalam berinteraksi sesama manusia itulah kita butuh komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi ya kita nggak tahu apa maunya kita, apa maunya orang lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan baik harus ada alat yang difahami atau bisa digunakan oleh kedua pihak.
Nah, di komunikasi dimasukkan adalah untuk satu pihak yang disebut sebagai apa ya, pengirim komunikasi, menyampaikan informasi baik berupa keinginan dia ataupun gagasan, gambaran, segala macam kepada pihak atau orang yang dimaksudkan untuk menerima komunikasi itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan receiver sama transmitter yang ngirim. Macam-macam pemahaman antara lain. Ada yang mengatakan komunikasi itu efektif kalau apa yang saya sampaikan, oleh disampaikan satu pihak, diterima dan dipahami dengan baik oleh pihak yang lain, itu sudah efektif. Yang kedua mengatakan belum, itu belum efektif. Efektif itu kalau apa yang saya sampaikan diterima dengan baik dan orang yang menerima informasi atau berkomunikasi dengan saya itu bereaksi seperti yang saya inginkan, saya harapkan. Sebetulnya ada lagi satu komunikasi orang sering kali lupa. Komunikasi ke dalam, komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Intrapersonal communication. Perilaku sekelompok orang dalam berbagai skala. Perilaku anak dari satu keluarga adalah gambaran kualitas keluarga itu yang menggambarkan kualitas kepala keluarga itu. Lebih gede lagi, di organisasi, di perusahaan, di perguruan tinggi. Bagaimana kualitas mahasiswa, bagaimana kualitas orang di organisasi itu adalah gambaran kualitas dari orang-orang atau pimpinan-pimpinan dalam organisasi tersebut, di universitas tersebut. Demikian juga di masyarakat, demikian juga di bangsa. Saya memberi makna pernikahan dini itu kalau dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya, ini yang pertama ya, dia nggak pengen nikah. Misalkan kecelakaan, itu kan kepaksa tuh. Kedua, yang saya sebut dini itu, dia waktu nikah itu dia sebetulnya nggak ngerti konsep pernikahan itu apa, tujuannya nikah itu apa, kenapa ini, kalau ditanya kenapa nikah, ya gue seneng aja, udah gue cinta ini gue kawin. Mikir nggak bahwa pernikahan itu ada konsekuensinya yang harus dia siapkan, dia diterima, dijalani, dan dia harus sudah siap untuk itu. Nah, kebanyakan yang saya anggap dini itu saya memahami seperti itu. Saya tidak menggunakan kriteria usia, tapi sejauh mana dia memahami dan mampu menjawab pertanyaan secara benar dan jelas. Kenapa dan untuk apa dia menikah. Ya, menikah dini yang artinya negatif tadi ya. Ya, diberikan pemahaman. Itu kan masalah nilai-nilai. Nilai-nilai, diberikan pemahaman, kemudian diinternalisasi nilai-nilai itu. Bahwa kalau Anda menikah dini dan Anda belum siap, kamu belum siap, sehingga nanti setelah nikah malah jadi bikin susah, masalah, itu nggak benar. Nah, kalau itu masuk dan menjadi bagian dari nilai-nilai dan pola pikir dia tidak akan nikah dini. Karena di agama kan paling nggak Islam mengatakan, daripada lo berzina di luar, ya mendingan lo nikah baik-baik lah. Kan itu pilihan lebih baik kan. Cuma jangan pakai alasan itu terus jadi ngaco. Ya daripada misalnya, ya dipakai dong ini, karena diajarin juga, pakailah akalmu, jangan ke bawah-bawah. Ya pesannya gini, hai para orang tua, kan gitu ya. Apakah Anda tahu dan Anda mampu menjawab dengan benar dan secara bertanggung jawab, kenapa Anda menikahkan yang disebut dini tadi anak-anak Anda? Apakah Anda memahami apa konsekuensi dari nikah itu? Bukan sekedar nikah, kemudian setahun lagi cerai, kawin. Bukan nikah tujuannya apa. Walaupun kita tidak bisa mengatakan kalau sudah bersahabat tidak akan ada perpisahan, bisa-bisa saja, tapi jangan kayak mainan lah. Jangan kayak mainan. Jadi serius lah. Bangunlah nilai-nilai dan jawab pertanyaan, nikah itu apa sih? Rumah tangga itu apa sih? Kira-kira begitu. Budaya kan, intinya dari budaya itu kan nilai-nilainya. Kalau sudah nilainya berubah, maka perilaku orangnya berubah. Jadi sama juga seks bebas. Itu kan nilai-nilai di barat nggak apa-apa. Asal suka sama suka. Contoh,
Suami istri ciuman di depan umum nggak apa-apa. Pacaran cuma itu budaya barat Amerika khususnya nggak apa-apa. Di kita kan nggak benar, nggak boleh, salah. Jadi di kita itu ada norma-norma budaya, bukan masalah hukum. Itu yang buat kita menjadi bukan Amerika. Amerika bukan kita. Kita nggak bisa bilang, oh itu jelek, nggak bisa. Buat kita ini budaya kita, kenapa? Sumber budaya itu kalau mau benar, mestinya agama. Kalau itu dibawa ke kita, dirubah, berubahlah kita. Berubahnya apa? Kita tidak punya jati diri lagi. Nama saya Erdi, saya berumur 18 tahun, saya sudah menikah sejak berumur 16 tahun. Saya menikah karena dijodohin orang tua saya, karena orang tua saya tidak bisa membiayai sekolah saya. Saya harus mengikuti kemauan orang tua saya dan saya terpaksa harus menikahi sama orang yang tidak saya sayangi. Dan ini memang keputusan yang terberat untuk saya. Saya harus kehilangan masa-masa muda saya bersama teman-teman saya. Sejak berumur 6 bulan pernikahan saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Saya memutuskan untuk merantau. Saya ingin ada ketenangan dalam hidup saya. Dan pada saat ini saya bekerja di gereja. Saya bersyukur bisa berada di gereja ini walaupun sebagai pastor gereja. Hari demi hari saya jalani di gereja ini. Saya sangat bahagia karena di dekat-dekat teman saya terus dikasih semangat. Daripada di keadaan saya di kampung yang tertekan, yang harus menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan. Tentang perkawinan dini. Nah, saya jawab dari beberapa aspek. Dari kalau kita melihat dari segi sosial, politik, budaya. Karena di negara ini kan macam-macam ya, negara ini ada yang sedang berperang, ada yang kekurangan rakyat. Maka secara umum, secara hukum fikihnya, secara hukum Islamnya, bahwa apabila sudah balik itu boleh. Seperti di Palestina. Nah, di Palestina itu bahkan ya masih anak-anak itu sudah dinikahkan karena memang kekurangan penduduknya. Tapi kalau di Cina justru tidak boleh punya anak. Itu tergantung dari situasi kondisi suatu negara. Jadi secara umum menurut hukum Islam bahwa orang menikah dini tidak apa-apa. Nanti kalau dilihat lagi dari kesehatan, dari segi budaya, itu lain lagi. Wanita yang sudah balik sekitar umur 14 tahun, laki-laki antara 15 tahun balik, itu nggak apa-apa, sah. Tetapi kan agama tidak sepicik itu, harus melihat kondisi latar belakangnya itu. Permasalahan yang sekarang kita lihat di lingkungan kita ini bisa nggak mencegah. Jadi kembali masalah perkawinan dini secara agama sah. Yang penting
dia sudah bisa melaksanakan agama. Nanti tuntut lagi masalah ekonomi. Anak 17 tahun apa bisa cari duit? Kagak, kan orang tuanya. Ya orang tuanya mampu, nggak mampu. Jadi sampah masyarakat. Nah, secara pribadi saya tidak setuju kalau pernikahan dini. Tentang pemaksaan orang tua, karena anak itu adalah dari orang tua, hukumnya sah. Secara agama boleh dipaksa, seperti zaman Siti Nurbaya. Tapi ya karena yang saya lihat juga zaman dulu orang dipaksa, dijodohin, malah bagus-bagus anaknya. Ada yang jadi raja, jadi gubernur. Yang saran ya dipaksa, mau sama mau justru pada berantakan. Karena orang tua itu memilih, feelingnya itu lebih hebat. Jauh masa yang akan datang masa depannya. Orang tua itu lebih untuk anaknya yang masa depan itu bagaimana cara dilihat lebih bagus. Kalau yang nurut dipaksa boleh, hukumnya orang tua boleh memaksa anaknya. Adapun nanti kesanakannya kelanjutannya yang tinggal nanti berdua lah. Tidak boleh membelakangi orang tua. Paling sakit orang tua dibantah. Respon masyarakat terhadap saya, ya kadang ada yang negatif, suka ngomongin, ini kecil-kecil kenapa sih kok udah nikah aja, kadang gitu kan. Ada nyeselnya juga sih menikah di usia dini, karena belum bisa banggain orang tua, dan masa muda saya kan masih pengen main jalan-jalan dengan teman-teman, tapi saya nggak bisa. Walaupun saya dijodohkan orang tua saya, di sini saya belajar mengasihi suami saya. Karena saya bekerja di gereja, saya sering mendengar khotbah tentang kasih yang menyadarkan saya bahwa saya juga harus mengasihi suami saya. Dan saya juga ingin membuat orang tua saya senang dengan sikap saya. Dan pada suatu saat nanti saya ingin balik ke Kalimantan, dan sekarang ini saya berusaha belajar untuk menetapkan hati saya apa yang sudah Tuhan kasih. Drop it.